Shalom saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dengan renungan singkat yang pagi ini saya sampaikan kepada saudara dan saya beri tema respons cerdas seorang wanita. Teksnya diambil dari 1 Samuel 25 ayat 14-19 berbunyi demikian. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita. Tapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang tursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Kisah ini berkaitan dengan Daud, yang pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, oleh Raja Saul. Dan karena itu Daud melarikan diri dari daerah satu ke daerah lain, dari gua satu ke gua yang lain. Dan dikejar-kejar oleh pasukan. Dan yang luar biasa, saudaraku, dalam kisah yang kita baca tadi, itu berhubungan dengan seorang yang kaya raya di satu kota namanya Maon. Dan orang kaya raya ini bernama Nabal. Dia memiliki 3.000 domba dan 1.000 kambing. Dan tentu saja banyak harta yang lain. Dan pada waktu itu dia sedang mengadakan pengguntingan bulu-bulu dombanya di Karmel. Bahkan dikatakan dalam teks dia punya perusahaan di sana. Mungkin seperti pemintalan benang dari bulu domba atau apapun. Kita tidak tahu. Dan saudara, dalam kisah itu pada waktu Nabal menggunting bulu domba-dombanya, itu adalah seperti orang panen. Dan biasanya diwarnai dengan sukacita dan pesta. Kemudian mendengar itu, saudaraku, Daud mengutus 10 orangnya untuk memberi salam kepada Nabal dan sekaligus minta sedikit roti untuk orang-orang mengikuti dia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat lazim pada waktu orang sedang bersukacita dan pesta. Dan pada waktu dia mendengar ada orang yang kelaparan, memberi sebagian adalah sesuatu yang sangat bijak. Pada waktu ke-10 orang Daud itu sampai ke Nabal, saudaraku, dan 10 orang itu menyampaikan salam dari Daud dan menyampaikan maksud kedatangan, maka Nabal memaki-maki mereka dan berkata, siapa Daud, siapa anak Isai, dan mengapa dia ke sini? Sekarang ini banyak anak buah yang lari dari tuannya, dan apakah seharusnya aku memberikan roti kepada dia? Lalu kembalilah orang-orang Daud, tentu saja dengan kecewa karena dimaki-maki dan sikap yang sinis dari si kaya yang bernama Nabal. Nabal punya istri yang cantik namanya Abigail. Salah satu bujangnya berbicara kepada Abigail dan menjelaskan tentang situasi yang dialami di ladang, bagaimana Daud dan orang-orangnya menjadi benteng, menjadi pelindung, tidak pernah kehilangan apa, tidak pernah diganggu selama mereka di ladang, bisa berbulan-bulan. Lalu menceritakan bahwa Daud mengirim 10 orang untuk memberi salam dan minta sedikit roti. Tetapi suami Anda, kira-kira gitu, Tuan kita memaki-maki. Pikirkanlah, kata bujang itu, apa yang harus kamu lakukan. Kemudian yang luar biasa, saudaraku, Abigail ini sangat cerdas dan bijak. Dia langsung mengambil 200 roti, olahan 5 ekor domba, 2 buyung anggur, dan kue-kue dan semua, lalu disuruh hamba-hambanya di depan, dia di belakangnya, dan untuk pergi menyongsong Daud dan orang-orangnya yang pada waktu itu sedang turun gunung, dan dengan orang-orangnya itu dengan pedang di tangan mereka. Pada waktu Abigail ketemu dengan Daud dan orang-orangnya, dia turun dari keledai, dia minta maaf, biarlah kesalahan ini aku yang menanggung, maafkan dan sebagainya. Lalu dia bilang, saya bawa sedikit oleh-oleh untuk orang-orang Daud, dan pasti Tuhan punya rencana luar biasa bagi Daud. Mendengar itu, saudaraku, Daud berkata, terpujilah Tuhan yang telah mencegah aku dari pentumpahan darah. Terpujilah engkau, wanita yang bijaksana. Oleh karena bijaksanamu, engkau telah mencegah aku dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Pendek kata, saudaraku, akhirnya Daud kembali dan petaka tidak terjadi di keluarga Nabal. Mengapa? Karena ada wanita yang bijak, yang bertindak tepat. Orang bijak itu tahu situasi dan bertindak tepat sesuai dengan situasi, sehingga malapetaka bisa dihindari. Dalam hidup ini, kadang-kala orang tidak bijak mengatur uang, tidak bijak berbicara, tidak bijak bersosialisasi, tidak bijak omong, dan sebagainya, yang kemudian membawa kesusahan tersendiri. Karena itu, saudaraku, mari kita menjadi bijak, karena kebijaksanaan, hikmat itu menolong kita mengatasi persoalan dan melangkah dengan tepat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih, kami belajar dari seorang wanita, seorang istri yang bijak, cerdas, yang tahu mengatasi kesulitan, tahu bertindak dengan tepat, sehingga yang sulit bisa dihindari.
tolong kami juga supaya dalam hidup ini kami diberi hikmat makrifat, berhikmat dalam hidup, dalam perilaku, dalam sosialisasi, dalam percakapan, dalam mengatur uang, dalam membangun relasi dengan sesama, supaya yang baik yang kami alami. Mohon berkat Tuhan untuk segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.